أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kata wa mimma itu ditekan 2 harokat ya. Wa mimma atau 1 alif setengah harokat, 3 harokat. Wa mimma, dan di dalam kalimah rozaqnahum itu huruf qalanya termasuk qala sugro rozaqnahum yunfikun itu 3 harokat. Yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf wujudkan entrepreneur Qurani. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Karena itu, Al-Quran seyogianya haruslah selalu bersama umat Islam untuk dibaca, dihafal, dan dipelajari untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Seorang muslim adalah saudara sesama muslim lainnya, karena barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Karena menolong dan melapangkan kesusahan seorang muslim merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara meraih rahmatnya. Oleh karena itulah, pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf mewujudkan entrepreneur Qurani dengan memberikan bantuan atau turut peduli kepada sesama muslim dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau khusus kepada para pencari kerja akibat terdampak pandemi COVID-19 dengan menggelar program percepatan pembinaan remaja dan pemuda untuk menjadi entrepreneur Qurani dengan masa pembinaan selama 6 bulan, yaitu pembinaan intensif selama 1 bulan dan pembinaan praktek usaha selama 5 bulan. Sebagaimana yang disampaikan pembina sekaligus pengasuh tahsin Quran pesantren Abdurrahman bin Auf, Ustadz Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, saya Jajang Anwar Musyaddad selaku salah satu pembina dari Pondok Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf yang berada di Kampung Pasir Pendai, Desa Cidokom. Alhamdulillah tahadus binikmah, saya selaku pembina di sini banyak sekali yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain, terutama salah satu santri bisa sambil berwirausaha juga dilanjutkan dengan marketing pemasaran wirausahanya, yaitu usaha lele biovlog dan lele aba yang siap goreng. Dan saya selaku pembina tahsin Quran
Dan insya Allah selama santri belajar di sini, belajar di Abdurrahman bin Auf, yaitu ada beberapa poin dan insya Allah kita diajarkan dengan berbagai macam metode. Yang pertama ada metode tilawati, metode sistem cepat membaca Al-Quran. Dan dengan insya Allah dengan metode tilawati, anak-anak binaan di sini Abdurrahman bin Auf bacaannya semakin beres, makhrijul hurufnya semakin beres, dan tahsinnya semakin baik. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Kita harus membaguskan bacaan Al-Qur'annya. Makanya di sini alhamdulillah kita diajarkan, anak-anak pesantren di sini diajarkan bacaan Al-Qur'an dengan secara tartil. Dan insya Allah tahsin di sini belajar anak-anak apa yang nas Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa tajidul huruf wa taswiyatul hukuk, bahwa di sini insya Allah diajarkan anak-anak bertambah membaguskan bacaannya dan merafikan wakofnya, berhenti tempat wakaf berhenti. Jadi insya Allah dengan metode tahsin, metode Al-Quran di sini, belajar anak-anak di sini dengan tahsin Quran dan dengan metode tilawati. Sudah setahun keberadaan pesantren ini, dan penerimaan santrinya pun dibatasi hanya 10 santri setiap masa penerimaan 6 bulan sekali. Dan kedepannya nanti akan bertambah santri dengan pula ditambahnya fasilitas. Menurut Ustadz M. Syarif Iskandar sebagai pengasuh wirausaha di pesantren Entrepreneur ID mengatakan, santrinya diajarkan ilmu kewirausahaan dengan membuat simulasi kantor, yang mana mereka mempunyai posisi sebagai koordinator atau direktur. Ada pula bagian digital marketing, direct selling, desain grafis, dan di samping itu pula santri di pesantrennya ini selalu dibina untuk belajar budidaya ikan tawar, dalam hal ini budidaya ikan lele secara syar'i dan modern, juga dibina menjadi wirausaha yang handal dan Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Iskandar, salah satu pengasuh pondok pesantren Abdurrahman bin Auf, yang insyaallah dan alhamdulillah saya berkewajiban bagaimana mendidik para santri ini berwirausaha atau menjadi entrepreneur muda yang handal dan Qur'ani. Alhamdulillah sudah setahun ini Abdurrahman bin Auf itu menerima santri, walaupun memang tidak begitu banyak santri kita. Angkatan pertama ini yaitu 10 santri. Memang insya Allah mudah-mudahan kedepannya itu akan bertambah lagi dengan didukung oleh gedung kita akan besarkan atau akan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memang mumpuni dengan bertambahnya santri-santri. Yang kita cita-citakan insya Allah santri akan bertambah 20 atau 30. Tapi insya Allah dan mulai bulan Oktober nanti kita akan tambah lagi santri berjumlah 10. Dan alhamdulillah santri yang sekarang sudah menjalani program, yaitu kita buatkan simulasi kantor. Mereka ada sebagai koordinator atau direktur, mereka ada juga yang bagian digital marketing. Memang di sini di pesantren Abdurrahman bin Auf itu diajarkan entrepreneur, diajarkan bagaimana menjadi digital marketing yang handal juga. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada juga kalau faknya atau dia itu menjurus ke bagian administrasi, dia akan kita salurkan ke administrasi. Tapi pada intinya dia harus belajar semuanya direct selling. Dia harus belajar semuanya kewirausahaan. Bagaimana wirausaha menjadi wirausaha pemuda yang handal dan Qur'ani. Karena kita tidak sekedar membina
entrepreneur biasa saja, tapi dia harus benar-benar mengikuti entrepreneur ala Rasulullah. Karena kita di sini kita ajarkan dari hulu sampai hilir. Maksudnya dari hulu sampai hilir itu ialah mereka santri itu dibina 1 bulan itu ialah dibina bagaimana caranya itu mencari bibit lele, bagaimana caranya menebar lele, bagaimana caranya bahwa santri itu memberi makan lele, bagaimana nanti caranya mengolah lele, dan bagaimana caranya itu menggoreng lele, dan begitu juga bagaimana caranya menjual lele. Itu dia. Jadi alhamdulillah santri kita dibekali yaitu dengan marketing komunikasi, dengan materinya yaitu sukses menjadi wirausaha. Pertama, kedua, kemampuan negosiasi, ketiga, wirausaha ala Rasulullah, keempat, kemampuan closing, dan kelima, komunikasi ala Rasulullah. Insya Allah dalam waktu sebulan itu kita akan ajarkan bagaimana menjadi entrepreneur yang handal. Setelah dia sudah 1 bulan, kita akan kirim ke masyarakat yang kita tempatkan. Kantor kita ada di Cilodong, yaitu di Jalan Haji Sikam nomor 107. Kita simulasikan itu kantor, memang benar-benar kantor yang memang nanti buat santri yang lulus, yang sudah lulus dalam pembinaan teori bagaimana menjadi entrepreneur yang baik. Setelah di sana kita tidak tinggal diam saja lagi, tapi kita membina terus sampai 5 bulan sampai dia berhasil benar-benar jadi entrepreneur, dan kita akan lepas apakah dia memang terus ikut kita atau memang kita kasih modal untuk menjadi entrepreneur di luar atau menjadi pengusaha-pengusaha dan mempunyai pegawai-pegawai kelanjutannya lagi. Nah, di situ dia santri-santri itu kita bekali bagaimana membuat rensra. Rensra itu adalah rencana strategi. Dia membuat bagaimana cara membuat program, bagaimana cara membuat langkah-langkah program, bagaimana cara merincikan program tersebut, dan ditambah lagi membreakdown program tersebut bagaimana caranya supaya program-program yang diharapkan oleh Abdurrahman bin Auf, pesantren Abdurrahman bin Auf itu tercapai, dan harapan dari santri-santri itu pun tercapai. Karena di dalam waktu 5 bulan itu santri pun sudah mendapatkan income-nya, yaitu istilahnya sudah digaji dari hasil pendapatan mereka. Apa ini deh? Boleh Ibu, silakan. Kita dari Lele Aba, dari Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf. Kita sedang melakukan yang di sana itu ya? Iya, betul Ibu. Boleh silakan dibaca dulu Bu. Iya. Berapa tuh harganya? 20.000 Ibu. Oh, boleh deh satu. Ya, terima kasih. Ya Bu, silakan. Ya, makasih Ibu ya. Boleh Ibu, silakan dibaca dulu. Kita dari Lele Aba, olahan Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf. Ini loinya berapa? 20.000. 20.000. Isinya? Isi 4. Dengan adanya pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf di Kampung Pasir Pendei, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini membuat seorang tokoh masyarakat setempat yaitu Ustadz Muhammad Yusuf dapat terbantu dengan keberadaan pesantren entrepreneur yang berada di wilayah Rumpin dan menjadi harapan serta solusi konkret kepada para pencari kerja, baik korban dampak pandemi COVID-19 maupun remaja yang masih susah mencari pekerjaan. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan ini kami pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf kehadiran seorang tokoh Desa Cidokom yaitu Mu'alim Yusuf, dan alhamdulillah Mu'alim Yusuf ini sejak berdirinya
Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf. Pada kesempatan ini kami mohon tanggapannya, mohon masukan, saran-saran untuk Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf ke depan agar lebih meningkat kegiatannya ataupun pembinaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya selaku tokoh masyarakat Kampung Pasir Pendei, Desa Cidokom, pada hari ini alhamdulillah bisa hadir dalam rangka menjawab pertanyaan dari pengasuh Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf. Tanggapan saya, alhamdulillah dengan beradanya Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf, menurut saya itu sudah bagus. Itu bukan omong kosong, sebab saya mengikuti dari awal. Saran dan masukan dari saya, mudah-mudahan kedepannya Pesantren Abdurrahman bin Auf semakin maju. Karena dulu yang tadinya kalau diadakan kegiatan cuman 10 orang, kalau bisa kedepannya tambah. Kalau bisa, saran saya pesantrennya ditambah, semakin gede gitu ya. Terus kegiatannya semakin maju. Itu aja tanggapan dari saya dan masukan dari. Terima kasih Muallim Yusuf atas tanggapannya, dan alhamdulillah sampai saat ini beliau mendukung Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkiprah dan bermanfaat bagi warga Pasir Pendei khususnya dan masyarakat pada umumnya. Demikianlah sedikit wawancara kami dengan seorang tokoh Muallim Yusuf. Mudah-mudahan pesantren ini sekali lagi kita doakan lebih maju ke depannya dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Ustadz Dr. Andes Haji Anwari selaku pendiri Pesantren Entrepreneur mengharapkan partisipasi dan dukungan masyarakat luas bagi terselenggaranya program pemberdayaan ini, baik secara pribadi maupun lembaga, agar mereka yang saat ini belum mempunyai pekerjaan atau usaha bisa tetap bertahan hidup menjadi entrepreneur handal dengan program yang sudah disiapkan. Mari berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, perkenalkan saya nama Haji Anwari, pengelola Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf. Pada kesempatan ini akan memperkenalkan program Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf. Pertama, kami sampaikan visi kami adalah mewujudkan entrepreneur yang Qur'ani. Sedangkan misi kami adalah memberikan pelatihan kepada para remaja untuk bisa berwirausaha dan membiasakan diri amal Islami setiap hari. Untuk itu kami melakukan program pembinaan santri selama 6 bulan. 1 bulan full bermukim di Pesantren Entrepreneur Abdurrahman bin Auf di Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Di dalam 1 bulan ini santri kami gembleng untuk mental wirausaha. Demikian juga kami berikan pembinaan mental agama, terdiri dari perbaikan bacaan Al-Quran atau tahsin Al-Quran, tahfiz menghafal Al-Quran. Target kami
selama 6 bulan ini santri bisa hafal juz 30. Demikian juga kami akan mendatangkan narasumber level nasional untuk membina para santri ini dalam rangka training wirausaha, training membentuk mental wirausaha yang handal. Demikian juga kita akan memberikan pelatihan atau training digital marketing untuk mempersiapkan santri nanti bisa membuka usaha di bidang digital marketing. Tak kalah pentingnya, selama 1 bulan full ini kami akan didik santri, kita bina santri dengan seorang ustadz yang profesional dalam bidang tajwid dan makhraj ya, untuk memperbaiki bacaan santri, sehingga harapan kami selepas santri keluar dari pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf ini bisa baca lancar dengan benar, artinya benar, makhraj dan tajwidnya benar. Demikian juga santri hafal juz 30, sehingga secara keseluruhan santri keluar dari pembinaan pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf 6 bulan ini, santri nantinya sudah dibekali mental wirausaha dan sudah dilatih juga sebagai entrepreneur yang handal. Bentuk latihannya di bulan kedua sampai bulan ke-6 santri kami magangkan atau magang usaha. Jadi santri akan diajak membuka usaha di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari 1 bulan di pesantren. Bentuk usaha pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf ini adalah kita budidaya ikan tawar, dalam ini ikan lele, dan ini akan kita mulai dari pembesaran ikan lele. Selanjutnya pengolahan ikan lele, kita jadikan lele olahan dalam kemasan dan kita jual di pasar. Alhamdulillah, untuk angkatan yang pertama ini kami sudah merekrut 10 santri tahapan untuk magang usaha. Untuk itu kami sudah siapkan juga kantor pemasarannya di Jalan Haji Sikam, Cilodong, Depok. Kami sekarang buka sebuah stand di Taman Merdeka Depok yang dijaga oleh santri. Santri kita latih untuk jual keliling kepada masyarakat sekitar Taman Merdeka. Demikian juga santri sudah belajar menjual ikan lele olahan ini melalui frozen food yang ada di sekitar Depok. Alhamdulillah pada saat ini kami sudah mendapatkan 20 mitra frozen food yang bersedia menjual lele olahan dengan merek lele Aba, lele muda, lebih padat, lebih nikmat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan saat ini kami didukung oleh klinik sehat di dalam hal pendanaannya. Namun untuk ke depan kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa keberlangsungan pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf ini, untuk merekrut santri-santri baru lagi. Dan hal ini bagi yang ingin mendukung dan berpartisipasi bisa menghubungi kami melalui WA ataupun telepon ke 0821 231 57592. Sekali lagi mohon dukungannya agar pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf ini terus berlanjut dengan angkatan-angkatan berikutnya. Insya Allah angkatan 1 ini akan berakhir bulan Desember. Namun begitu kami tetap berencana setiap minimal 2 bulan sekali akan merekrut santri baru. Insya Allah setiap angkatan kita akan merekrut sebanyak 10-12 santri, mengingat kapasitas pesantren yang ada di Cidokom ini. Demikian Bapak Ibu sekalian perkenalan kami
dari pesantren entrepreneur Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan sedikit upaya kami ini bisa memberi kontribusi yang besar pada masyarakat, khususnya untuk menciptakan lapangan kerja di musim pandemi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.